Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Sebelum kami menjabarkan dan menjelaskan, materi yang kami sampaikan, ada baiknya kami, memberitahu dulu bahwa video ini dibuat, atas pemenuhan tugas dari mata kuliah keamanan informasi. Nah, kami dari kelompok C yang terdiri dari 5 orang, yaitu ada Noval Hanifian, Reza Primurdani, Sri Rahayu Rahmasiwi, Perianto, dan saya sendiri Fikri Syahreda. Nah, baik tanpa memperlama waktu lagi, langsung saja saya serahkan pembahasan pertama kepada Perianto. Dipersilakan Perianto. Terima kasih, Fikri Syahreda. Baik, saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu apa itu Octave Allegro. Sebelum masuk ke penjelasan Octave Allegro, di sini saya jelaskan terlebih dahulu tentang Octave itu sendiri. Jadi, Octave adalah suatu metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko keamanan informasi. Nah, di dalam suatu organisasi, Octave ini dibutuhkan untuk yang pertama adalah mengembangkan kriteria evaluasi risiko kualitatif yang menggambarkan toleransi risiko operasional organisasi. Kemudian untuk mengidentifikasi aset yang penting bagi suatu misi organisasi. Yang selanjutnya adalah untuk mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset tersebut. Dan kemudian dapat membantu organisasi untuk menentukan dan mengevaluasi konsekuensi potensial kepada organisasi jika ancaman tersebut direalisasikan. Selanjutnya adalah publikasi Octave dari tahun 1999 sampai 2007. Jadi sejak dirilis pada tahun 1999, metodologi Octave ini sudah mengalami beberapa kali perubahan dan pembaruan. Yaitu yang pertama pada September 1999, Octave Framework versi 1.0, kemudian pada September 2001 ada Octave Framework versi 2.0, selanjutnya Desember 2001 ada perubahan yaitu Octave Kriteria versi 2.0, selanjutnya pada September 2003 ada Octave S versi 0.9, kemudian pada Maret 2005 ada Octave S versi 1.0, dan pada Juni 2007 itu terjadi perubahan menjadi Introduction of Octave Allegro versi 1.0. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Naupal. Persilakan. Terima kasih Perianto. Oke, kali ini saya akan menjelaskan, membagi sedikit tentang histori dari Octave tersebut. Sudah kita ketahui bahwa Octave melalui beberapa perubahan dari Octave Framework ke kriteria, lalu ke Octave S, lalu ke Octave Allegro. Nah, pada pertamanya itu kerangka konseptual Octave ini diterbitkan oleh Software Engineering Institute atau SEI di Universitas Carnegie Mellon pada tahun 1999. Lalu SEI ini bekerja sama dengan Telemedicine and Advanced Technology Research Center atau TATRC. Dengan SEI dengan TATRC ini mengembangkan metode Octave untuk mengatasi tantangan kepatuhan keamanan yang dihadapi oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pendekatan Octave Allegro sendiri diperkenalkan dalam laporan teknis dirancang untuk memungkinkan penilaian luas terhadap lingkungan resiko operasional organisasi dengan tujuan memproduksi hasil yang lebih kuat tanpa perlu pengetahuan penilaian risiko yang luas. Nah, Octave Allegro ini berbeda dari pendekatan Octave yang sebelumnya, karena Octave Allegro ini berfokus
terutama pada aset informasi dalam konteks bagaimana mereka digunakan, di mana mereka disimpan, diangkut, dan diproses, dan bagaimana mereka terpapar ancaman, kerentanan, dan gangguan sebagai akibatnya. Octave Allegro juga sangat cocok digunakan oleh individu yang ingin melakukan resiko penilaian tanpa keterlibatan keahlian atau masukan organisasi yang luas. Oke, selanjutnya ada roadmap Octave Allegro itu sendiri. Dapat dilihat dari grafiknya, dari gambarnya, bahwa dibagi menjadi 4 bagian utama, dan ada 8 langkah secara keseluruhan. Langkah pertama yaitu di bagian establish driver, yaitu menetapkan kriteria pengukuran risiko. Lalu ada langkah kedua, mengembangkan profil aset informasi, dan langkah ketiga, identifikasi kontainer aset informasi. Langkah kedua dan langkah ketiga ini termasuk ke dalam bagian ke profile assets. Lalu ada langkah keempat dan langkah kelima yang termasuk dalam identify threats, yaitu mengidentifikasi area yang menjadi perhatian dan identifikasi skenario ancaman. Lalu pada bagian terakhir yaitu ada tiga langkah, yaitu ada identifikasi risiko, ada analisis risiko, dan ada pilih pendekatan mitigasi. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Siwi. Silahkan. Baiklah, terima kasih Noval. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih isi metodologi dari Octave Allegro. Jadi pada metodologi Octave Allegro ini terdapat 8 langkah seperti yang sudah disampaikan oleh Noval sebelumnya, yang kemudian diklasifikasikan menjadi 4 area activity. Area yang pertama yaitu menetapkan driver. Pada area ini, organisasi mengembangkan kriteria pengukuran risiko yang konsisten dengan driver organisasi. Area yang kedua yaitu aset profil, di mana aset yang menjadi fokus penilaian risiko diidentifikasi dan diprofilkan, dan juga kontainer aset juga diidentifikasi. Area yang ketiga yaitu identifikasi ancaman, di mana ancaman terhadap aset dalam konteks kontainer diidentifikasi dan didokumentasikan melalui proses yang terstruktur. Yang terakhir yaitu identifikasi dan mitigasi resiko, di mana resiko diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan informasi ancaman dan strategi mitigasi dikembangkan untuk mengatasi resiko tersebut. Output dari setiap langkah pada proses-proses ini ditangkap pada serangkaian lembar kerja atau worksheet yang kemudian digunakan sebagai input untuk langkah-langkah berikutnya. Area activity yang pertama yaitu menetapkan driver. Pada area ini terdapat langkah pertama yaitu menetapkan kriteria pengukuran risiko. Pada langkah ini menetapkan driver organisasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi efek risiko terhadap misi dan tujuan bisnis organisasi. Driver ini tercermin dalam seperangkat kriteria pengukuran risiko yang dibuat sebagai bagian dari langkah awal. Dengan menggunakan kriteria pengukuran risiko yang konsisten dan akurat, dapat mencerminkan pandangan organisasi yang memastikan bahwa keputusan tentang bagaimana mitigasi risiko akan konsisten di berbagai aset informasi. Selain mengevaluasi tingkat impact atau dampak di area tertentu, organisasi harus mengenali impact area mana yang paling signifikan untuk misi dan tujuan bisnisnya. Area activity yang kedua yaitu aset profil yang meliputi 2 langkah. Langkah yang kedua yaitu mengembangkan profil aset informasi. Metodologi Octave Allegro sendiri berfokus pada aset informasi organisasi. Dan pada langkah kedua ini dimulai proses pembuatan profil untuk aset-aset tersebut.
Profil sendiri merupakan representasi dari aset informasi yang menggambarkan fitur, kualitas, karakteristik, dan nilainya yang unik. Pada proses pembuatan profil metodologi ini memastikan bahwa aset tergambar secara jelas dan konsisten, di mana terdapat definisi yang jelas mengenai batas-batas aset dan persyaratan keamanan untuk aset tersebut didefinisikan secara penuh. Profil untuk setiap aset diambil dalam satu lembar kerja yang menjadi dasar untuk identifikasi ancaman dan risiko pada langkah-langkah selanjutnya. Langkah yang ketiga yaitu identifikasi kontainer aset informasi. Pada langkah ini, semua kontainer itu eh, disimpan, diangkut, diproses baik internal ataupun eksternal dan kemudian diidentifikasi. Pada langkah ini juga tim analisis memetakan aset informasi ke semua kontainer di tempatnya berada, sehingga dapat menentukan batasan dan keadaan unik yang harus diperiksa untuk resiko tersebut. Kontainer-kontainer ini meliputi technical container, physical container, dan people container. Pada langkah ini juga dilakukan dokumentasi dengan menggunakan Information Risk Environment Map. Untuk langkah-langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri Syahreda. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Sri Rahayu. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Sri Rahayu, yaitu langkah area activity dari Octave Allegro. Nah, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah keempat. Langkah keempat ini kita mengidentifikasi area yang menjadi perhatian. Di langkah keempat ini barulah dimulai proses identifikasi risiko dengan melakukan brainstorming tentang kemungkinan kondisi atau situasi yang dapat mengancam aset informasi organisasi. Nah, skenario dunia nyata ini biasa juga disebut sebagai area of concern atau area yang menjadi perhatian, dan hal ini juga mungkin dapat mewakili ancaman dan hasil yang tidak diinginkan dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, area yang menjadi pusat perhatian ini juga dapat mencirikan ancaman yang unik untuk organisasi dan kondisi operasionalnya. Tujuan dari langkah keempat ini bukanlah untuk mencari ataupun mendapatkan daftar lengkap dari semua kemungkinan skenario ancaman untuk aset informasi organisasi, namun sebaliknya, ide dari langkah keempat inilah untuk diharapkan segera menangkap ataupun mendapatkan situasi atau kondisi yang langsung muncul di benak tim analisis. Nah, kemudian di langkah kelima yaitu identifikasi skenario ancaman. Nah, pada paruh pertama langkah kelima ini, area perhatian yang ditangkap tadi di langkah keempat diperluas lagi menjadi skenario ancaman yang merinci lebih lanjut sifat-sifat dari ancaman tersebut. Namun kumpulan ancaman yang dikembangkan dari area yang menjadi perhatian ini tidak selalu memberikan pertimbangan yang kuat tentang kemungkinan ancaman terhadap aset informasi organisasi. Nah, jadi pada paruh kedua langkah kelima, berbagai ancaman dipertimbangkan dengan memeriksa skenario ancaman. Baik, selanjutnya di langkah ke-6. Di langkah ke-6 ini identifikasi risiko. Nah, tadi pada langkah kelima, ancaman diidentifikasi. Nah, pada langkah ke-6, konsekuensi terhadap organisasi jika ancaman terwujud ditangkap, ataupun melengkapi gambaran risiko tadi yang didapatkan dari langkah kelima. Nah, ancaman tersebut bisa jadi memiliki banyak potensi dampak buruk terhadap organisasi. Misalnya gangguan sistem e-commerce suatu organisasi. Nah, gangguan tersebut bisa jadi mempengaruhi reputasi organisasi dengan pelanggannya serta posisi keuangan dari organisasi tersebut. Nah, aktivitas yang terlibat dalam langkah ini memastikan bahwa berbagai konsekuensi risiko dapat ditemukan dan ditangkap. Yang selanjutnya akan dibawa ke langkah ke-7, yaitu analisis risiko. Nah, pada langkah ke-7 ini merupakan langkah penilaian ukuran kuantitatif sederhana tentang sejauh mana organisasi dipengaruhi oleh suatu ancaman. Nah, skor risiko relatif ini diperoleh dengan mempertimbangkan sejauh mana konsekuensi risiko berdampak pada organisasi terhadap kepentingan relatif dari berbagai bidang. Dengan kata lain, jika reputasi adalah yang paling penting bagi organisasi,
Risiko yang berdampak pada reputasi organisasi akan menghasilkan skor yang lebih tinggi daripada risiko dengan dampak dan probabilitas yang setara di bidang lain. Dengan memprioritaskan kriteria dampak ini, organisasi memastikan bahwa risiko diprioritaskan dalam konteks penggerak organisasinya. Lanjut ke langkah ke-8. Nah, pada langkah ke-8 ini, yaitu langkah terakhir dari proses Allegro Octave. Organisasi menentukan risiko mana yang telah mereka identifikasi, yang memerlukan mitigasi, dan mengembangkan strategi mitigasi untuk risiko tersebut. Hal tersebut dicapai dengan terlebih dahulu memprioritaskan risiko berdasarkan skor risiko relatifnya, yang tadi didapatkan pada langkah ke-7. Setelah risiko diprioritaskan, strategi mitigasi dikembangkan yang mempertimbangkan nilai aset dan persyaratan keamanan organisasi. Kemudian juga ada wadah tempat tinggalnya dan lingkungan operasi unik dari organisasi tersebut. Baik, sekian dari area activity dari Octave Allegro. Selanjutnya penjelasan saya serahkan kepada Reza Priburdani. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Fikri Syareda. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih menggunakan framework dari Octave Allegro. Jadi di sini pada framework Octave Allegro itu terdapat menjadi dua metode dalam penggunaannya. Yang pertama, kita harus mempersiapkan Octave Allegro-nya itu sendiri. Yang kedua, melakukan penilaiannya. Yang pertama, pada bagian mempersiapkan Octave Allegro, kita harus mendapatkan sponsor manajemen senior. Jadi pada tahap mendapatkan sponsor atau manajemen senior ini merupakan faktor penting dalam keberhasilan dalam melakukan sebuah penilaian Octave Allegro. Seperti halnya pada metode ini, manajemen harus berkomitmen untuk memberikan dukungan aktif pada proses tersebut dan harus bersedia berpartisipasi dalam proses tersebut bila diperlukan, terutama dalam pengembangan dan mensponsori kriteria pengukuran risiko di seluruh organisasi. Untuk tingkat partisipasi diminimalkan dengan metodologi Octave Allegro dan dapat dimanfaatkan di seluruh organisasi karena setiap orang yang menggunakan metodologi tersebut harus menggunakan hal yang sama dalam kriteria pengukuran risikonya. Yang kedua yaitu mengalokasikan sumber daya organisasi. Dari aspek kedua ini, metode Octave Allegro merupakan suatu komposisi dan ukuran tim penugasan. Dalam suatu prakteknya, terdapat beberapa kasus yaitu pada staf senior dapat bekerja sendiri dengan mengandalkan pengetahuan mereka tentang wilayah operasional. Dalam sebuah kelompok staf unit operasional yang sama telah bekerja sama dalam penilaian risiko ini. Kemudian terdapat banyak kasus di mana dapat perwakilan dari Departemen Teknologi Informasi yang berpartisipasi dalam tim atau langsung dapat diakses jika diperlukan. Nah, aksesnya ini dalam pengaksesan ke Departemen TI paling diperlukan selama pemetaan aset informasi dan pengembangan skenario ancaman dan rencana mitigasi risiko karena dapat memberikan kedalaman teknis yang mungkin tidak dimiliki oleh anggota tim lainnya. Nah, yang berikutnya yaitu persyaratan pelatihan. Dalam persyaratan pelatihan ini dalam metode Octave Allegro yaitu diharapkan untuk mampu dalam pengambilan keputusan. Jadi terdapat pengetahuan sebelumnya untuk pada pengambilan panduan, lembar kerja, dan kuesioner yang terkait dengan metode Octave Allegro dan diterapkan tanpa penundaan atau tantangan yang signifikan. Tetapi dalam suatu organisasi ataupun unit organisasi di mana penilaian risiko ini pada dasarnya merupakan aktivitas baru atau area peningkatan pada umumnya menemukan bahwa mereka harus memberikan beberapa pelatihan dan dukungan kepada tim penilai. Nah, yang berikutnya pada tahap kedua yaitu melakukan penilaian. Yang pertama dalam tahap ini yaitu memilih aset informasi. Jadi dalam pemilihan aset informasi dalam metodologi atau framework Octave Allegro dapat menunjukkan sedikit kesulitan dalam pengidentifikasian aset informasi yang dimasukkan dalam ruang lingkup penilaian. Tetapi terkadang terdapat suatu tantangan dalam pemilihan subset aset yang penting bagi organisasi. Jadi di sini pada pemilihan aset informasi, jika pemilihan aset informasi diserahkan kepada tim penilai, sangat penting bahwa aset tersebut didasarkan pada nilai yang dirasakan daripada nilai yang lebih konsisten dan berulang. Kemudian pada berikutnya yaitu mengembangkan kriteria dan pengukuran risiko yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya.
Jadi dalam melakukan penilaian framework Octave Allegro itu kita harus mengembangkan atau membangun suatu kriteria pengukuran risikonya. Jadi pada tahap pengembangan kriteria pengukuran risiko ini melibatkan pembuatan kriteria pengukuran risiko untuk organisasi. Jadi dalam hal ini pengguna harus mempertimbangkan pengembangan kriteria sebagai proses yang berulang yang akan meningkat seiring waktu. Dan dalam semua kasus, kriteria pengukuran risiko ini harus mencerminkan suatu kesepakatan bersama dalam menerapkan secara universal di seluruh organisasi atau perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu mengulang penilaian. Jadi pada tahap terakhir ini mengulang penilaian dimaksudkan apabila terdapat suatu ancaman-ancaman baru, otomatis di sini metode atau framework Octave Allegro diharapkan dapat memberikan suatu penilaian yang baru karena setiap perubahan pada zaman ancaman itu dapat berubah. Jadi dalam mengulang penilaian ini metode Octave Allegro penilaiannya harus diulangi setiap kali jika ada perubahan yang signifikan dalam lingkungan risiko aset informasi yang pada kenyataannya lingkungan operasional secara dalam hal organisasi itu akan terus berubah. Jadi pada tahap penilaian Octave Allegro pada dasarnya merupakan penilaian dapat cepat menjadi usang, yaitu tidak dapat digunakan untuk penggunaan secara relevan yang digunakan pada tahun sekarang. Nah, jadi pada tahap mengulang penilaian ini pendekatannya jika ada perubahan signifikan antara interval, risiko baru dapat diperkenalkan tanpa mitigasi selama periode waktu yang signifikan. Begitu juga dengan organisasi lain yang memerlukan penilaian baru setiap kali ada perubahan yang signifikan pada aset informasi atau lingkungannya. Untuk lingkungan yang berubah secara teratur, pendekatan ini dapat sesuai. Tetapi untuk lingkungan yang lebih stabil, adalah mungkin bahwa efek kumulatif dari perubahan kecil dalam lingkungan risiko aset waktu akan terlewatkan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya serahkan kepada Fikri Syahreda. Terima kasih Reza dan juga teman-teman yang telah menjabarkan berbagai macam materi dari Octave Allegro. Nah, berakhir juga lah pembahasan dari kelompok ini. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersedia menonton dan juga mendengarkan penjelasan dari kami. Walaupun masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan yang kami lakukan. Nah, kami meminta maaf atas apa yang telah kami lakukan, baik itu kesalahan ataupun perbuatan kami yang tidak mengenakan. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih kembali sekali lagi. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah,